Jika memang Prima ini tidak bersalah, saya mohon Prima dipanggil ke kantor polisi untuk melakukan klarifikasi secara langsung kepada kami, para netizen, supaya kami bisa melihat secara langsung, biar bisa jelas. Hola netizen yang tercinta, media sosial kini riuh dengan viralnya kasus Vina Cirebon yang tiba-tiba digegerkan dengan kabar beredarnya isi percakapan antara pelaku yang diduga sebagai DPO hingga kini masih dalam pengejaran. Isi chat percakapan diduga pelaku dan DPO itu diunggah ulang oleh akun x@opposite6892. Dalam akun tersebut juga diunggah hasil screenshot isi percakapan pelaku DPO kasus Vina Cirebon yang terjadi 8 tahun lalu yang diduga dilakukan antara pelaku DPO tersebut antara seorang pria yang diduga bernama Prima Yaisona kepada Egy. Prima Yaisona meminta kepada Egy untuk menyerahkan diri dan mengklarifikasi semua apa yang telah terjadi 8 tahun lalu. Mendengar ucapan dari temannya itu, Egy mengatakan agar Prima tidak usah panik. Pasalnya, semua persoalan itu telah diurus oleh ayahnya. Sontak dengan beredarnya isi chat tersebut yang diduga percakapan sesama pelaku DPO kian semakin memperkuat pernyataan yang diutarakan Hotman Paris. Hotman Paris menyebut dugaan adanya pengaruh yang besar dari ketiga DPO yang ditetapkan Polda Jawa Barat itu sudah terjadi sejak proses pembuatan film. Namun demikian, hal tersebut belum terkonfirmasi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Masih mau ngebahas kasus dan film Vina sebelum 7 hari Cirebon. Sebelumnya gue mohon izin buat TikTok @Sagittarius. Gue tadi pagi nemuin ini postingan lo yang muncul di beranda gue. Sebelumnya mohon maaf ya Sagittarius, gue nge-screenshot karena tadi awalnya itu gue mau nge-stitch atau ngeduetin postingan lo, cuman memang lo tidak mengaktifkan stitch sama duetnya. Otomatis gue nge-screenshot ini postingan lo yang ada foto cowok pakai topi. Di sini lo nulis bener nggak nih guys yang lagi rame, Egy Rian Prayoga, salah satu pelaku kasus Vina. Bukan apa-apa. Apakah itu pemuda yang lu posting di TikTok lo itu adalah si pelaku yang sebenarnya, si Egy yang masih buron? Kenapa gue buat video ini? Karena biar lo bisa memvalidasi lagi nih, karena kan itu terkait foto orang ya, takutnya bukan si Egy si pelaku. Dan ketika orang yang sudah melihat konten lo itu ngelihat tuh si cowok yang tadi lo posting tiba-tiba dihajar, taunya bukan. Gue lebih kesana aja sih maksud tujuan gue. Tapi kalau memang itu bener si Egy, buat seluruh netizen yang ngelihat itu cowok, kalau ketemu sama itu cowok, ambil, seret, langsung bawa ke penjara. Gue dukung. Kepada Bapak Polisi Kota Cirebon yang saya hormati dan saya banggakan, saya sangat memohon kepada Bapak Polisi untuk menangkap dan menyelidiki si Prima Yaisona ini yang diduga sebagai Peggy atau Perong yang terlibat kasus serta saudari Vina. Kita bisa melihat ini ada klarifikasi dari tempat Prima Yaisona ini bekerja. Jika memang Prima ini tidak bersalah, saya mohon Prima dipanggil ke kantor polisi untuk melakukan klarifikasi secara langsung kepada kami, para netizen, supaya kami bisa melihat secara langsung, biar bisa jelas. Oh, begini kebenarannya. Saya mohon untuk cepat dipanggil ya Pak. TV One di dalam program 2 sisi membahasnya. Artinya analisa gue juga jarang salah. Kejanggalan pertama, Facebook Vina. Facebook ini terakhir postingan itu 2015. Tetapi kalau mau di scroll di bawah, paling bawah dimanapun postingannya, tidak ada di tahun 2016 pada saat kejadian rekan-rekannya Vina ataupun keluarganya itu mengatakan ucapan-ucapan bela sungkawa atau menceritakan tragedi tersebut. Tidak ada. Di FB yang dikatakan netizen adalah Eki, yang ini dia. Ini juga sama, tidak menunjukkan hal tersebut di kolom komentar. Dan pada akhirnya orang yang merasa memiliki foto tersebut membuka suara. Dia berkata bahwasannya dirinya adalah alat dan masih hidup. Dia bukan Eki, dan faktanya adalah ya benar. Lalu apa yang netizen sekarang cari di dua account FB tersebut? Kalian tidak akan menemukan di sana. Saya menduga tersangka yang 8 pun adalah bukan tersangka yang sebenarnya. Bisa saja terjadi dikarenakan apa? Ada banyak
oknum yang melakukan salah tangkap asal-asalan demi sebuah promosi jabatan. Nah, AKBP Indra pernah berstatement di Detik waktu itu. Dia bilang Rizky Rudiana ini adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian. Oke. Di sana dibilang Aibtu Rudiana, ya. Aibtu itu adalah pangkat dari orang yang lolos Bintara, bukan perwira dari Akademi Polisi. Lalu di 2022 ada yang bernama Ibtu Rudiana yang kemudian jabatannya adalah Kapolsek. Ibtu itu adalah perwira, pangkat dari perwira, ya. Tapi kalau melihat lagi usianya 49 tahun, beliau baru itu, artinya beliau bukan berangkat dari Akpol, melainkan ada promosi di sana yang merekomendasikan beliau untuk sekolah perwira, lalu dapatlah dia pangkat itu dan menjabat sebagai Kapolsek. Tidak mungkin kemudian orang sudah digebuki, tersangka yang 8 itu, mereka justru ada yang tidak saling kenal satu sama lain. Apakah pada masa itu kasus ini dianggap kasus yang sangat biasa karena di sana memang banyak sekali geng motor yang suka buat masalah, ya, sehingga udah ciduk-ciduk aja. Ini praduga saya tidak menuduh, ya. Jangan kemudian kasus ini direkayasa. Saya setuju dengan teman dari Bapak ini yang berbicara di dua sisi. Memang banyak kejanggalan. Harusnya ini direka ulang, dan yang membukanya itu adalah pejabat yang lama di Cirebon. Nah, buat netizen jangan menggiring opini. Karena apa? Karena banyak sekali kalian yang tidak paham kasus sebenarnya itu seperti apa di 2016. Mana CCTV-nya yang menunjukkan 8 tersangka tersebut adalah pelaku yang sebenar-benarnya. Tapi semoga apa yang gue omongin ini bisa jadi tambahan informasi untuk para teman-teman netizen yang jadi spek intel sekarang. Gue lahir di Cirebon dan tahun 2016 gue juga masih tinggal di Cirebon karena status gue masih sebagai mahasiswi di salah satu universitas yang ada di Cirebon saat itu. Nah, di tahun 2016 ini emang banyak banget kasus yang disebabkan oleh geng motor. Jadi lagi marak-maraknya banget. Dan di tahun 2016 itu menurut gue cuma ada 3 geng motor yang gue tahu dan juga itu cukup terkenal. Yang pertama itu terdiri dari 3 huruf dan gue sebut dia dengan kata ganti ABC, geng ABC. Dan yang kedua juga terdiri dari 3 huruf, gue ganti jadi DEF. Yang ketiga itu ada 9 huruf yang memang sudah beredar, teman-teman juga tahu kan namanya itu apa. Nah, kenapa gue sebutin 3 geng di atas? Sebenarnya gue tuh pengen banget nyebutin nama aslinya, tapi gue tuh nggak mau nanti itu jadi fitnah. Cuma kenapa gue sebutin ini ya karena biar netizen atau teman-teman yang sekarang jadi spek intel tuh nggak cuma fokus ke nama-nama DPO yang Polda Jabar udah share gitu loh, namanya siapa dengan ciri-cirinya apa, tapi bisa juga fokus ngepoin ketiga geng ini. Ada 2 geng yang berhubungan sama mereka karena yang pertama gue nemuin foto di mana almarhumah Vina dan juga almarhum Eki itu berpelukan, dan almarhum Eki ini pakai jaket identitas dari geng ABC. Nah, ABC ini inget ya, cuma sekedar kata ganti gitu. Dia ada 3 huruf. Tapi ini juga sebenarnya udah pernah diklarifikasi sama admin Twitternya geng ABC ini. Tapi klarifikasiannya itu gue nggak inget apa. Jadi coba teman-teman cari klarifikasian dari geng ABC ini. Gue takut pengen nyebutin nama gengnya karena gue nggak mau fitnah dan gue juga nggak mau gimana gitu loh, karena ya memang ini lumayan besar sih gengnya, dan sekarang sih gengnya mereka sih banyak kegiatan sosial gitu. Nah, yang kedua gue juga nemuin foto ada salah satu anggota geng dari yang geng 9 huruf ini bakar jaket identitas geng ABC. Perspektif gue ini yang 9 huruf dan juga yang ABC ini itu emang gak baik-baik aja begitu ya, tapi gue nggak tahu sih maksudnya tuh ABC ini tuh terlibat apa enggak. Tapi yang jelas almarhum Eki ini tuh pakai jaket identitasnya ABC. Cuma yang nggak tahu juga ya, karena dulu zaman 2016 ini kan ya zamannya gaya-gayaan, bisa jadi almarhum Eki juga itu cuma pinjem jaket identitas yang ABC. Ya, we never know. Dan menurut informasi dari Polda Jabar, ketiga DPO ini terakhir kali tinggal itu di desa
Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Nah, kalau udah ada informasi mengenai terakhir kali dia tinggal, sebetulnya tuh gampang banget nggak sih? Ya kalau misalkan kita kan mungkin susah karena kita nggak punya akses buat ke desa, ucuk-ucuk kan kita nggak mungkin ucuk-ucuk ke desa, minta tolong kepala desa, minta data penduduk saat 2016. Kan nggak mungkin ya. Tapi kan pihak berwajib kan bisa. Terus data sekolah, kalau misalkan di kabupaten itu kan rata-rata satu kecamatan itu ada satu sekolah, baik SMP atau misalkan SMA gitu loh. Nah, pasti nih teman-teman SMP-nya tuh pada tahu kan, pasti tuh pada tahu ada temen yang misalkan SMA-nya di kota atau misalkan nggak ngelanjutin sekolah atau misalkan ada yang ke Jakarta nggak pulang-pulang, kan pasti pada tapi kok ini nggak ada. Please speak up, boy. Gue nunggu aja sih ada orang Banjarwangunan yang speak up kalau misalkan punya temen yang nggak pulang-pulang atau pernah tinggal di sana, atau data kependudukan di 2016 itu tuh bisa keluar gitu loh, nama-namanya ada yang pindahan kemana, ada yang pindahan kemana, itu nggak kedeteksi kan, semuanya kan ada di kartu keluarga gitu loh. Iya nggak sih? Iya. Udahlah. Dan kalau emang nggak bisa dari data penduduk, tapi kan bisa juga dicari dari data geng motornya itu sendiri. Nah, ke-8 orang ini kan bisa dipaksa untuk mengakui ya si DPO ini tinggal di mana, terus kayak apa. Dan nggak mungkin mereka nggak pernah foto-foto bareng, iya nggak? Pasti mereka tuh pernah foto-foto bareng, nggak mungkin enggak, yang namanya geng motor gitu kan, kesana kesini pasti ada dokumentasi, nggak mungkin nggak ada. Itu yang jadi pertanyaan gue gitu loh. Dan geng motor ini juga kan pasti punya arsip data di mana ketuanya siapa, anggotanya siapa aja, nomor handphonenya mana gitu. Blunder, harusnya ini udah ketemu, harusnya. Dan yang masih jadi bahan pertanyaan adalah waktu itu kan TKP-nya itu di kabupaten ya. Ya berarti yang nanganin kasusnya tuh Polres Cirebon, tapi yang di kabupaten, yang kantornya di Sumber itu. Nah, terus kenapa gitu loh pas lagi papanya almarhum Vina ini pengen ngambil handphonenya malah disuruh ke Bandung? Kan kasus ini baru ditangani Polda Jabar kan baru-baru ini, bukan dari 2016, ya nggak sih? Ya kalau misalkan gue salah, tolong koreksi gitu loh. Nah, sekarang tuh lagi banyak akun-akun yang lagi ditinjau nih, lagi diperhatiin banget sama netizen, bahkan akun-akun tersebut tuh itu viral. Dan kalau kalian itu nemuin di akun-akun tersebut ada story atau balas-balasan komen dengan nyebut Ira atau kita, itu bukan nama orang. Ira itu bukan nama orang ya. Jadi Cirebon itu punya bahasa sendiri. Ira itu artinya kamu. Jadi misalkan aku nanya, kamu mau kemana? Ira mau kemana? Gitu. Dan kalau misalkan kita, itu tuh sebutan untuk saya atau diri sendiri. Jadi misalkan aku habis ke pasar, saya habis ke pasar. Jadi aku tuh ngomongnya kalau di Cirebon, kita tuh habis ke pasar gitu. Itu informasi aja biar nggak salah paham. Dan itu sih udah bingung ya, blunder ya. Ya semoga cepat ketemu DPO-nya. Gue yakin kalau misalkan instansi dan juga netizen bekerja sama dengan baik, ini akan terpecahkan.